Jesus the architect and the builder of our life. Yesus itu arsiteknya, punya desain untuk hidup kita, dan dia bukan cuma punya desain, dia arsiteknya, tapi dia juga pembangunnya. Karena seringkali arsitek sama pembangun ini seringkali bertentangan gitu. Yang bangun arsiteknya bilang, nggak gitu harusnya. Pembangunnya bilang, saya nggak ngerti harusnya seperti apa. Tapi Yesus pasti dipastikan arsitek and the builder. King James Version untuk Ibrani 12 ayat 2 bilang, Jesus the author, Yesus penulis, and the finisher of our faith. Yesus penulis dan penyelesai tulisannya tentang iman kita. Tapi teks lain bilang Jesus the architect and the builder. Yesus arsiteknya, Yesus punya blueprintnya tentang saudara. Dan Yesus bangun hidupmu. Amin. Dan kita perlu tahu ini, kita buka Ibrani 3 ayat 4. Dikatakan setiap rumah ada pembangunnya. Tapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Ulang lagi, setiap bangunan, setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Saya nggak tahu apa yang saudara mau bangun di hidupmu hari ini. Mungkin kau mau bangun keuanganmu, mau bangun bisnismu. Anak-anak muda yang mungkin sudah mulai beranjak dewasa, mau bangun hubungan sama orang dan mau bentuk rumah tangga, mau bangun rumah tangga. Apapun yang engkau mau bangun, saya sebagai hamba Tuhan mau kasih tahu, ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Kau harus datang sama Allah. Amin. Dia ahli bangunan. Dan ketika Yesus hadir di bumi, dia memilih profesi yang, ya, kita buka di dalam Markus 6 ayat 3. Markus 6 ayat 3. Ketika Yesus di bumi, dia dikatakan ia ini tukang kayu. Teks bahasa Inggris bilang the carpenter, tukang kayu. Coba saudara bayangkan tukang kayu kira-kira buat apa? Buat meja gitu ya. Buat kursi, buat lemari. Itu gambarannya saya. Tapi teks Yunaninya menggunakan kata tekton. Kata apa? Tekton. Tekton itu seorang ahli yang memakai batu, kayu, logam. Memakai batu ditumpuk satu tumpukan demi tumpukan untuk bangun satu bangunan. Bikin ornamen di dalamnya, yaitu meja, kursi, tekton. Jadi tekton itu ahli bangunan. Yesus itu ahli membangun. Dan kalau seseorang mau membangun sesuatu, pasti dia sudah ada di pikirannya, idenya. Supaya saudara hari ini, apapun keadaanmu, ketika engkau terima Yesus, engkau bisa menentukan siapa Yesus buat hidupmu hari ini. Karena Ibrani 13 ayat 8 katakan seperti ini. Yesus Kristus tidak berubah, tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Jadi apapun yang terjadi di hidup kita, Yesus hari ini di hidup kita, tetaplah Yesus yang punya desain buat hidup kita, yang punya desain buat masa depan anak-anak kita, yang punya desain buat bisnis kita, yang punya desain buat kehidupan rohani kita. Tapi bukan cuma punya desain, dia juga bangun di hidup kita. Yesus Kristus tetap sama. Biarlah pengertian ini ada di hatimu, di pikiranmu. Sehingga hari ini saya percaya kita boleh menjadi kuat karena kita tahu bahwa Yesus pembangun di hidup kita. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Siap-siap gaya TikToknya. Tuhan Yesus tidak berubah. Lagi, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Amin. Dia tidak berubah selama-lamanya. Jadi kalau kita lihat sesuatu yang buruk terjadi di hidup kita, kita nggak takut. Karena dia tetap pembangun di hidup kita. Lewat hal buruk dia akan bangun sesuatu di hidup kita. Tidak berubah. Baik kemarin, saya akan gunakan 3 poin ini. Kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Kemarin bicara hari yang lalu. Kemarin bicara masa lalu. Ada masa lalu yang buruk, bukan berarti hari ini hidupmu jadi buruk. Kalau engkau nggak ketemu Yesus,
masa lalu yang buruk buat hari ini di hidupmu jadi buruk. Tapi karena engkau ketemu Yesus, masa lalu yang buruk, Tuhan pakai sesuatu yang buruk itu untuk Tuhan bangun sesuatu. Hari ini engkau jadi lebih baik. Amin. Masa lalu yang buruk ketika kita ketemu Yesus, Tuhan bangun sesuatu. Di hari yang lalu, jangan biarkan hari yang lalu yang buruk mempengaruhimu berpikir, menggodamu berpikir, karena masa lalu itu seringkali kejam. Menghantui kita, membuat kita berpikir hari ini kita ada karena masa lalu kita. Yang buruk terjadi di hidup kita hari ini karena dulu saya diperlakukan gak baik, karena dulu saya diperlakukan gak benar, karena dulu ada fitnah orang, karena dulu ada orang memperlakukan saya tidak baik. Tapi dengar baik, di dalam Yesus, hari lalu yang buruk tidak punya kuasa. Karena Yesus tetap pembangun di hidup kita. Dia akan bangun sesuatu di hidup kita. Efesus 1 ayat 4 bilang, Efesus 1 ayat 4 dikatakan, sebelum dunia dijadikan, dia udah punya blueprint tentang hidupmu. Sebelum ada sejarah buruk yang kau lakukan, sebelum ada kelalaian, keputusan salah yang engkau ambil, sebelum ada sejarah tentang hidupmu, Yesus sudah punya blueprint tentang hidupmu. Amin. Sebelum dunia dijadikan, Dia punya blueprintnya tentang kita. Amin. Gambarannya mudah. Di Alkitab ada pribadi yang diperlakukan gak baik. Di Kejadian 37 kita tahu ada seseorang yang namanya Yusuf. Disayang papanya, dibuatin jubah indah, kemudian dapat mimpi. Dia cerita mimpinya, aku dimuliakan, aku ditinggikan, sehingga kakak-kakaknya nggak suka, kakak-kakaknya marah. Dan ketika dia antar makanan buat kakak-kakaknya justru perlakukan dia dengan buruk. Dia punya masa lalu yang buruk, diperlakukan buruk, diperlakukan tidak adil oleh kakak-kakaknya. Diambil jubahnya, lalu dibuang ke sumur. Diambil dari sumur, kirain mau dikembaliin ke rumah papanya. Tapi kemudian dijual ke Mesir. Dijual ke bangsa asing. Sampai di Mesir, di pasar budak. Di pasar budak itu, seorang budak pasti dilucuti bajunya. Kenapa? Supaya yang mau beli budak tahu bahwa budak ini ya sehat-sehat saja. Jangan sampai bawa ke rumah, bawa penyakit. Dia di Mesir nggak bawa apa-apa. Kemudian masuk ke rumah Potifar. Di rumah Potifar yang beli dia. Sampai di rumah Potifar karena ada Yusuf jadi mudah. Semua pekerjaannya jadi mudah. Semuanya berhasil. Tapi sebagai upah, sebagai reward, sebagai penghargaannya, dia justru diperlakukan tidak adil. Dia difitnah sama istrinya Potifar, yang sampai hari ini namanya masih misteri. Sebut saja namanya Tante Poti. Nggak tahu namanya siapa. Tante Poti fitnah Yusuf, masuk penjara. Di penjara dia baik-baik saja. Ketemu juru minum raja, diterjemahkan mimpinya. 3 hari lagi kamu keluar dari penjara. Lalu juru minum raja bilang, aku janji kalau keluar dari penjara aku akan bilang sama raja. Ada orang diperlakukan salah sehingga masuk penjara, namanya Yusuf. Tapi ketika juru minum raja keluar dari penjara ketemu raja, dia lupakan Yusuf. Yusuf punya masa lalu yang buruk. Saya mau bilang, ketika ada hari lalumu yang buruk, di hari lalu kau diperlakukan gak adil. Pak, ada seorang laki-laki memperlakukan saya gak benar, Pak. Saya makanya jadi begini. Jangan bilang begitu. Harimu gak jadi buruk karena engkau ketemu Yesus. Yesus membangun di hidupmu. Amin. Yang buruk di masa yang lalu. Sampai singkat cerita, Yusuf sekarang jadi Perdana Menteri di Mesir karena menerjemahkan mimpi. Akan ada masa kesukaran 7 tahun, kelimpahan 7 tahun dan kekurangan 7 tahun. Di masa kelimpahan nabung supaya di masa kekurangan Tuhan bisa pelihara. Sehingga kelaparan di seluruh bumi menyebabkan kemudian kakak-kakaknya cari makanan. Hanya ada di Mesir. Ketika sampai di Mesir, Yusuf bilang begini sama kakak-kakaknya. Kejadian 50 ayat 20. Kamu mereka-rekakan yang jahat. Yang buruk telah terjadi di hidupku. Perlakuan yang buruk telah terjadi di hidupku. Tapi karena aku ketemu Tuhan, yang buruk Tuhan jadikan kebaikan. Amin. Kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ada yang dibangun di sini. Ini poinnya.
Jesus the architect and the builder. God is the architect and the builder. Tuhan gak bisa dihentikan dengan perlakuan buruk orang, lalu Tuhan gak buat sesuatu di hidup kita. Tuhan buat sesuatu di hidup kita. Saya mau bilang Tuhan bukan cuman mau jawab doamu dengan indah, Tuhan mau jadikanmu indah. Amin. Yusuf bilang gini, saya suka nih. Dengan maksud yang terjadi sekarang ini, yakni, dia gak bilang, yakni aku dimuliakan, yakni aku ditinggikan. Di awalnya dia berpikir mimpinya tentang dia, tentang saya. Tapi kejadian-kejadian buruk yang dia alami, justru Tuhan sedang bangun pemikiran yang besar di hidupnya. Bahwa mimpi yang aku kasih bukan tentang kamu doang. Mimpi yang aku kasih itu tentang kebaikan Tuhan ditunjukkan kepada seisi dunia. Karena seisi dunia sedang kelaparan saat itu. Lewat kamu. Amin. Tuhan sedang bangun apa? Tuhan sedang singkirkan egoisnya Yusuf. Dan Tuhan sedang bangun jiwa yang besar di hidupnya Yusuf. Saya percaya sampai hari ini Jesus the architect and the builder of our life. Yesus arsitek dan Yesus bangun hidup kita. Ada sesuatu yang dibangun di hidupmu. Saya nggak tahu apa, tapi saya percaya ada sesuatu yang dibangun di hidupmu. Yusuf dibangun. Yusuf jadi lebih indah. Apa yang dibangun? Jiwanya. Sehingga hari ini kalau engkau punya mimpi anak-anak muda, saya doa supaya saudara menempati posisi-posisi penting di bangsa ini. Karena posisi-posisi penting di instansi kepolisian, TNI, posisi penting di pemerintahan harus diisi orang-orang yang takut Tuhan. Karena orang-orang nggak takut Tuhan akan gunakan jabatan untuk merugikan orang lain. Tapi orang-orang yang takut Tuhan akan gunakan jabatan untuk tolong orang lain, untuk buat maju bangsa ini. Saya doa saya akan berjumpa dengan anak-anak muda yang berdiri di hadapan saya hari ini, kelak di depan nanti kau menempati posisi-posisi yang penting. Tapi itu bukan tentang kamu. Amin. Itu tentang bagaimana lewat hidupmu Tuhan menunjukkan kebaikan bagi banyak orang. Amin. Itu yang pertama.